Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita banyak-banyak memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab akhlak anak dan akhlak mulia. Ya, setelah kita menanamkan iman, Islam, iman dan ihsan, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka selanjutnya kita akan membahas penanaman akhlak mulia pada anak dan akhlak mulia. Tentunya kita akan senang melihat seorang anak yang lembut tutur katanya, sopan perilakunya, dan juga menyenangkan akhlak dan tabiatnya. Anak yang berakhlak seperti ini tentunya akan membuat senang siapapun yang berjumpa dengannya. Dan tentunya kita ingin anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia. Salah satu tujuan pendidikan adalah mendidik anak ini agar memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Dan ini merupakan bagian yang tidak akan bisa terpisah dari dinul Islam. Nabi kita bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga salah satu tujuan dari pendidikan itu adalah menanamkan akhlak mulia ini. Yang mana kita harapkan lembaga-lembaga pendidikan serius dan sungguh-sungguh untuk menanamkan perkara ini, materi akhlak ini pada anak. Jangan dianaktirikan atau dipandang sebelah mata. Ya, perkara akhlak adalah perkara yang sangat fundamental. Ya, untuk apa anak ini cerdas, akalnya pintar, dan punya banyak keterampilan ini dan itu, tetapi akhlaknya jeblok, akhlaknya buruk. Ya, tentunya ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi sungguh sangat disayangkan pada hari ini justru pendidikan akhlak inilah yang nyaris hilang dari lembaga-lembaga pendidikan kita. Pendidikan akhlak seolah-olah hilang di telan bumi, tidak lagi merupakan sesuatu yang perlu dan penting di sekolah, bukan perkara urgen lagi di sekolah. Ya, mungkin karena perkara ataupun materi akhlak bukanlah sesuatu yang diujikan di UN mungkin ya. Nggak ada nilainya dan tentunya tidak menguntungkan bagi si murid ya secara prestasi. Dianggap berakhlak mulia itu bukan prestasi. Itu maksudnya. Ya, sehingga ini dipandang sebelah mata oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan. Mulai dari pemilik yayasan atau pengelola pendidikan sampai kepada guru dan murid juga memandang hal yang sama. Sehingga ini menjadi sesuatu yang dikatakan di luar pendidikan.
Ya, banyak sekolah pendidikan akhlak ini dijadikan sebagai ekstrakurikuler, ya, ekskul. Saya pernah diundang ke sebuah sekolah untuk suatu acara ekstrakurikuler, tablik akbar, ya, daurah untuk para murid yang judulnya akhlak. Diminta untuk mengisi materi akhlak. Saya tanya, kenapa akhlak? Bukankah ini suatu hal yang mungkin sudah dipelajari setiap hari? Jawabannya sangat mengenaskan, nggak ada. Inilah dia, kesempatan inilah kami gunakan untuk menanamkan pendidikan akhlak. Bayangkan, ya mungkin tablik akbar, daurah seperti itu diadakan 2 kali setahun. Dan itu porsi untuk materi akhlak. Nah, ini yang hilang dari dunia pendidikan kita pada hari ini. Maka dari itu, ya kita harus concern dan peduli ya tentang masalah akhlak ini. Ya kalau kita lihat sekolah-sekolah hari ini, banyak murid-murid itu ya kosong dari pendidikan akhlak. Memang banyak kita katakan kegiatan-kegiatan, banyak praktik-praktik ya, banyak les-les ya mulai dari keterampilan ini, keterampilan itu. Kalau kita lihat brosur sekolah, banyak sekali kegiatannya, yang ini, yang itu ya. Dan kadang-kadang kegiatan-kegiatan itu pakai biaya yang besar, tapi untuk akhlak tidak ada. Ya, akhlak tidak menjadi sesuatu yang disebut ya di dalam brosur pendidikan hari ini. Ya, nah demikian. Ya mungkin juga karena pihak sekolah juga bingung ini untuk pendidikan akhlak apa yang sebenarnya harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya. Nah itu di sekolah, di rumah juga mungkin setali tiga uang, hampir sama. Ya, para orang tua hari ini mungkin juga bingung ataupun tidak tahu bagaimana cara untuk menanamkan akhlak mulia pada anak. Lebih-lebih lagi di zaman medsos hari ini, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kita harus tahu bagaimana kedudukan akhlak ini, adab ini di dalam pendidikan Islam dan di dalam proses thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya kita lihat majelis-majelis taklim ramai hari ini. Akan tetapi masalah akhlak tetap menjadi masalah utama. Akhlak tetap menjadi suatu yang dipertanyakan di dalam materi-materi daurah. Kalau ada sesi tanya jawab, ya dikirimlah ke depan lembaran-lembaran kertas pertanyaan. Nah itu isinya tentang akhlak, ya. Nah krisis akhlak ini dan itu. Nah padahal akhlak ini harus hadir di semua sendi kehidupan manusia. Di dalam agama, dunia, apapun urusannya, akhlak ini harus ada, harus hadir. Para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka dari itu dahulu ya seperti Abdullah ibn Mubarak ya berkata ya aku mempelajari adab selama 30 tahun, 50 tahun. Dan aku mempelajari selain itu ya sisanya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya mereka 30 tahun dan aku mempelajari selain itu sisanya 20 tahun. Jadi dari 50 tahun Abdullah bin Mubarak belajar menuntut ilmu ya. 30 tahun itu dipakai untuk belajar adab, sisanya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya. Nah, demikian juga Muhammad bin Sirin dan lain-lain mengatakan kanu yata'allamuna al-ilm al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dalam riwayat lain dikatakan qabla ayata'allamuna al-ilma. Mereka dahulu, para salaf dahulu, mereka mempelajari adab, akhlak sebelum mereka mempelajari ilmu atau sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi sesuatu yang penting ya, urgen dalam proses menuntut ilmu yang mereka lakukan. Jadi ini nggak bisa dilepaskan dari seorang penuntut ilmu. Lebih-lebih anak-anak didik kita, anak-anak kita, ya pelajaran adab dan akhlak ini adalah sesuatu yang harus ada setiap hari. Ya, pelajaran adab ini harus ada setiap hari. Karena ini adalah bentuk penanaman, menanamkan akhlak, menyemai akhlak mulia, dan itu perlu proses yang terus-menerus, continue. Ya, tidak bisa sepotong-sepotong.
karena kita ingin menanamkan sesuatu pada dirinya. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Akhlak juga pembiasaan, karena sesuatu yang akan kita tanamkan dan menjadi sesuatu yang tercetak pada dirinya, muncul secara spontan dari dirinya, ya merupakan satu refleksi dirinya, ya tidak sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang direkayasa, ya diada-adakan, ya tidak, itu bukan merupakan akhlak. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu perkara yang penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini. Seperti kata Ibnul Qayyim, ya bahwa anak itu tumbuh dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya, orang tuanya, gurunya, ya. Maka pendidikan akhlak ini adalah pendidikan yang boleh kita katakan 24 jam, ya setiap hari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, yaitu setiap saat, ya tidak bisa lepas dari kehidupan kita, para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan pelajaran akhlak ya adalah pelajaran yang nggak ada tamatnya. Pelajaran yang lain mungkin kita bisa berhenti. Misalnya kita belajar fikih, cukup sampai di sini dulu. Itu bisa. Kita belajar hadis, cukup sampai di sini dulu. Perkara-perkara penting sudah saya pelajari, sudah saya bahas. Sampai di sini dulu. Ya, itu bisa. Pelajaran-pelajaran yang lain bisa berhenti kita. Tafsir misalnya, cukup sampai di sini. Tapi akhlak nggak bisa kita katakan, akhlak saya cukup sampai di sini. Nggak bisa. Pelajaran akhlak ini nggak bisa kita hentikan. Dan itu adalah proses yang harus berjalan sepanjang kehidupan kita, sepanjang hayat di kandung badan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Ya, demikian juga anak-anak kita, mereka perlu sentuhan akhlak ini dalam kehidupan mereka. Kalau kita bicara akhlak, tentu ini tidak lepas dari keteladanan ya. Karena yang namanya akhlak itu keteladanan. Akhlak tidak bisa diteorikan sebenarnya, dan nggak ada definisi yang bisa membatasi akhlak. Makanya ketika kita belajar akhlak, seperti yang kita pelajari di dalam ensiklopedia akhlak salaf, para ulama ketika mendefinisikan akhlak, mereka tidak bisa mendefinisikannya dengan kata-kata. Mereka tidak bisa membatasinya dengan kata-kata. Yang mereka sebutkan hanyalah contoh-contoh. Akhlak mulia adalah begini, begini, begini. Mereka sebutkan contoh-contoh, dan tentunya tidak semua, banyak sekali. Ya, akhlak-akhlak mulia itu yang mungkin tidak bisa kita rangkum ya dalam suatu definisi. Nah, itulah akhlak. Kalau kita bukalah para buku-buku para ulama yang berbicara tentang akhlak, nggak ada definisi akhlak yang bisa dirangkum dengan kata-kata. Kata-kata tidak mampu untuk ya merangkumnya. Ya, para ulama menyebut contoh-contoh, sebagian kecil dari contoh-contoh akhlak mulia. Karena memang akhlak itu adalah contoh, akhlak itu adalah keteladanan. Akhlak itu adalah suatu yang dilihat, ya, dirasa, disaksikan, ya, bukan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang gaib, enggak. Perkara akhlak ini bukan perkara gaib, karena maka dari itu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada dalam hati manusia itu nggak bisa kita nilai, yang nggak bisa kita campuri, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tetapi akhlak itu adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mendidik akhlak manusia itu dengan mengutus dan mengirim seorang nabi dari kalangan mereka, yaitu dari bangsa manusia, supaya mereka bisa menirunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan, teladan panutan yang baik, yang bisa dilihat oleh manusia. Apa akhlak itu? Beda mungkin misalnya akidah yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Bagaimana akidah yang sahihah itu, akidah yang lurus itu nggak bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Tapi akhlak ada sesuatu yang muncul pada diri manusia dan dapat dilihat oleh mereka.
Nah, tentunya kita yakin dan tidak sangsi bahwa anak itu perlu bimbingan akhlak dari orang tua tentunya. Yang pertama ya, dari orang tua. Kemudian dari lingkungan sekitar. Artinya orang tua juga harus memperhatikan lingkungan sekitar anak. Ya, jangan biarkan anak bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, nanti ketularan. Karena akhlak ini penyakit, akhlak itu menular. Akhlak yang buruk itu penyakit. Dan Nabi berlindung dari akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahwa'i wal adwa'i wal akhlak. Jadi ada akhlak yang mungkar, itu adalah penyakit dan bisa menular kepada orang lain. Ya kalau anak kita misalnya bergaul dengan anak yang suka bohong, lama-lama anak kita juga ketularan suka bohong. Kalau anak kita bergaul dengan anak-anak yang suka berkata kasar, yang tidak terdidik dan tidak dididik oleh orang tuanya, maka itu akan menular pada anak kita. Anak kita juga akan menirunya, ya, karena dia cenderung menyontoh, ya, melatah apa yang didengar dan dilihatnya. Nah, kemudian juga orang-orang yang ada di sekitarnya, pergaulannya juga harus diperhatikan, ya, karena ini adalah satu yang sangat penting. Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan tumbuh kembang, ya, ia akan tumbuh, ia akan hidup dengan kebiasaan agama, artinya kebiasaan, ya, khalilnya, teman dekatnya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Maka dari itu perhatikanlah kamu kepada siapa kamu bergaul. Demikian juga anak-anak kita dia nggak mengerti cara untuk mencari pergaulan yang baik. Maka orang tua harus membimbingnya, ya, mengantarkannya kepada lingkungan pergaulan yang baik. Nah ini demi untuk agar mereka mendapatkan bimbingan akhlak yang mulia. Nah, karena terbentuknya akhlak mulia pada diri seseorang itu dipengaruhi oleh tempaan pendidikan yang dilaluinya. Ya, bagaimana dia ditempa dengan pendidikan yang dilaluinya. Maka dari itu amat penting bagi kita untuk mengisi masa kecil anak-anak kita itu dengan menanamkan adab dan akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, itu perlu latihan yang kontinu terus-menerus, dawam, ya, itulah akhlak. Ya, pelajaran yang perlu tidak ditanamkan terus-menerus. Kejujuran itu terus harus diasah. Kelembutan itu harus terus diasah. Bisa jadi kejujuran kita berubah menjadi kebohongan. Ya, kelembutan kita menjadi satu kekasaran. Ya, karena akhlak itu berfluktuasi, dia mengikuti irama iman. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, inna min akmalil mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan iman seorang mukmin adalah yang bagus akhlaknya. Jadi akhlak dan iman itu berbanding lurus. Dia mengikuti, ya, fluktuasi iman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka perlu terus diasah. Ya, dari kecil itu diasah. Kita yang sudah dewasa saja, kita masih perlu pendidikan akhlak karena seperti yang kita sebutkan tadi, ini nggak ada tamatnya. Dan jangan katakan, wah saya sudah tamat belajar akhlak. Itu konyol. Itu menunjukkan kebodohan dan kejahilan dirinya. Dia nggak akan bisa berhenti dari belajar akhlak. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Ya, kita bisa berhenti dari pelajaran apapun yang lain itu, ya, karena mungkin sudah cukup porsinya. Tapi akhlak sesuatu yang nggak akan bisa kita hentikan, bahaya. Itu sama seperti orang yang mengatakan sudah habis kesabaranku. Yang sebenarnya sabar itu nggak boleh habis. Ya, tapi dia berkata, wah sudah habis kesabaranku. Nah, sama juga seperti orang yang mengatakan sudah tamat aku belajar akhlak. Udah dari dulu aku belajar akhlak, udah banyak buku yang aku tamatkan. Masalah akhlak bukan masalah berapa buku yang sudah kita baca, berapa buku yang sudah kita tamatkan. Inilah satu proses latihan yang terus-menerus kita lakukan. Ya, nah demikian. Dan jangan silap bahwa setan itu masuk dari bab akhlak. Bagaimana merusak akhlak seseorang,
Ya kemudian dari situ setan menghancurkan segala sesuatunya. Dia ibarat pintu gerbang. Kalau ini jebol, maka jebol yang lainnya. Banyak orang-orang yang akhirnya bermasalah di dalam hidupnya, bermasalah akidahnya, bermasalah ibadahnya, bermasalah muamalahnya, semua rontok karena jebol pintu akhlaknya. Nah, kita lihat itu orang-orang yang sudah tidak memperhatikan akhlak lagi. Dari situ setan masuk. Maka jangan biarkan pintu gerbang itu dibobol oleh setan, dibuka oleh setan. Ya, nah, jadi ini kunci sebenarnya kesuksesan di dalam hidup, akhlak yang mulia ini. Dan berilah modal berharga ini untuk anak-anak kita, ya, kasih modal akhlak mulia ini. Buka jalan dan buka pintu baginya untuk mempelajari akhlak. Jadi jangan berkata, saya sudah tamat belajar akhlak. Terus menerus harus kita asah, ya kejujuran, ya kelemah lembutan, ya jangan jangan merasa aman. Ya banyak kadang-kadang di dalam kehidupan itu kita rasakan ya, bagaimana tiba-tiba kita kok berbelok bohong gitu. Padahal selama ini saya jujur, tapi ya begitulah ya. Kadang-kadang ya, kita silap, lupa, lalai, lengah, khilaf itu adalah sifat manusia. Ya. Nah, akhlak itu kita abaikan, ya kita abaikan. Mungkin selama ini kita orang yang lembut, ya menjaga sikap dan perilaku, berlaku lemah lembut kepada siapa saja yang kita temui. Tapi tiba-tiba berubah kita menjadi kasar, hilang lemah lembutnya. Nah, itulah dia perlu ya kita katakan pengasahan akhlak itu yang dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan. Ya, lebih-lebih anak kita jangan sampai telat ya. Penanaman akhlak ini mulai sejak dini, sejak kecil ya. Sejak bisa berinteraksi ya. Sejak anak itu sampai pada usia mumayyiz, dia bisa diajari, dia bisa diarahkan, maka mulailah melakukan pengarahan-pengarahan itu kepada anak. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi apalagi anak ya, anak itu kan lahir di atas fitrahnya, polos dan suci. Ya ibarat lembaran putih yang belum tergores, maka dijaga itu ya kemurnian ya kesucian fitrahnya itu. Ya sebenarnya anak enggak mau bohong dia, tapi ada kondisi-kondisi yang memaksanya, kondisi-kondisi yang meracuninya hingga dia berbohong. Ya, nah maka dari itu kita jagalah lembaran putih ini ya supaya tidak terkotori. Nah, itu adalah proses yang harus dia jalani di dalam kehidupannya, ya. Nah, di dalam kitab Ahkamul Maulud, ya, tulisan Ibnul Qayyim, ia mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan oleh anak adalah perhatian terhadap akhlaknya, kata beliau. Ya, beliau mengatakan perkara yang paling dibutuhkan oleh anak adalah perhatian terhadap akhlaknya. Ya, ini sekolah juga, terutama lembaga pendidikan ya, karena para orang tua menitipkan dan mempercayakan, mengamanahkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan. Ya, nah sekolah harus punya perhatian dalam masalah ini. Ya, kita bukan mendidik robot yang semuanya bergantung dengan angka, nilai. Nanti manusia jadi robot. Banyak orang-orang sekarang sudah kayak robot. Ya karena semua dinilai dengan angka. Ya, mata pelajaran itu semuanya mendidik manusia menjadi materialistis dan kosong gersang dari kita katakan kesehatan rohani. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Hingga terbentuklah manusia-manusia setengah robot begitu ya. Ya semua dikaitkan dengan nilai angka itu. Nah, ya, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka dianggap sesuatu yang tidak perlu. Nah, kita bukan sedang mendidik robot, bukan. Kita mendidik manusia yang punya jiwa, yang punya hati, yang perilakunya dikontrol bukan dengan program tapi dengan hatinya.
ada perilaku di situ. Nah, ini yang harus kita sadari ya, khususnya pemangku kebijakan di sekolah-sekolah. Ya, hendaknya mereka perhatian terhadap masalah akhlak ini, lebih daripada masalah-masalah yang lain. Karena namanya sekolah itu kan taman pendidikan, bukan sekedar ya kita katakan transfer maklumat. Ya, kalau transfer maklumat itu sekedar pengetahuan, belum menjadi suatu pendidikan. Ya, anak banyak tahu, tahu ini, tahu itu, ya, tapi kosong dari ya nilai-nilai akhlak yang mulia, nggak mengerti adab dan sopan sopan santun. Ya, adab bicara aja dia nggak tahu bagaimana adab bicara. Ya, menghadapi orang yang lebih tua darinya dia nggak tahu bagaimana beradab. Ya, beradab kepada tetangga, beradab kepada orang tua, beradab kepada guru, ya, dan lain-lain. Nah, ini yang sangat memprihatinkan hari ini. Ya, sehingga sekarang ini kita lihat anak-anak di sekolah dia bicara sama gurunya seperti bicara sama temannya, ya. Nah, berbeda mungkin dulu ya masih ada nilai-nilai akhlak itu ya. Nilai-nilai akhlak itu, moral itu masih ada gitu. Tapi sekarang guru itu mungkin ya diperlakukan sesukanya oleh murid, tidak dianggap orang tua sama sekali, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang perlu kita benahi dari dunia pendidikan kita hari ini. Ya, jadi apa kata Ibnul Qayyim, perkara yang paling dibutuhkan oleh anak adalah perhatian terhadap akhlaknya. Karena anak itu akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan pendidiknya saat masih kecil. Ya, itulah pendidikan di masa kecil ya, seperti mengukir di atas batu, memahat di atas batu. Ya, langsung muncul dia. Ya, dan susah untuk menghapusnya. Seperti tulisan yang ada di batu prasasti itu, puluhan tahun, ribuan tahun itu masih masih ada itu di situ tertulis. Nah, begitulah dia pendidikan masa kecil, ya. Beda dengan pendidikan masa tua seperti menoreh, mengukir di atas air, ya, hilang, nggak lengket dia. Nah, maka apa kata Ibnu Qayyim, anak akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh pendidiknya saat masih kecil. Jika sejak kecil ia terbiasa marah, keras kepala, tergesa-gesa dan cenderung mengikuti hawa nafsunya, serampangan, tamak dan sebagainya, maka akan sulit baginya memperbaiki ataupun menjauhi hal-hal buruk itu ketika dewasa. Demikian penuturan Ibnul Qayyim, ya. Kadang-kadang orang tua membiarkan anak itu semena-mena, suka mengganggu temannya, bangga, wah anak saya hebat. Wah anak-anak lain takut itu. Ya ini orang tua jahil ini. Orang tua jahil ini. Ya dia ya mungkin dia bersaham apabila anaknya ini tumbuh nanti besarnya jadi preman begitu. Tukang ngompasi orang, tukang mengintimidasi orang, tukang bentak-bentak orang dan dia turut bersaham di situ. Dia turut dapat dosanya di situ. Ya sekarang ini kan kita lihat anak-anak yang tidak terdidik itu ya cenderung jadi preman begitu ya. Nah, nah ini masalah yang sangat-sangat krisis ya di negara ini sebenarnya, yaitu pendidikan. Ini adalah dasar pondasi sebuah bangsa itu ya. Ya pendidikan yang ada di sekolah begitu. Plus pendidikan yang ada di rumah. Nah, jadi kalau ini terabaikan, maka kita akan menghadapi satu generasi nantinya di depan yang kosong dari akhlak dan ini sangat berbahaya ya bagi sebuah bangsa. Ya, kalau kita bicara sebuah bangsa, sebuah negara, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kadang-kadang kita aneh lihat sebagian orang tua yang justru bangga ketika anaknya itu ya memperagakan akhlak-akhlak yang buruk di masa kecil. Ya, banyak itu orang tua yang malah bangga dia. Ya, anaknya misalnya apa namanya ya suka berbuat zalim ini ya satu banyak yang mungkin kita temui di tengah-tengah masyarakat. Anaknya suka menganiaya anak orang lain, ganggu anak orang lain, mengambil
Ya, misalnya, apa namanya, kita katakan properti orang lain, milik anak yang lain misalnya, dirampas, direbut. Ini kan pendidikan sebenarnya yang dibiasakan oleh bukan orang tua yang mengajarkan, "Wah, saya nggak mengajarkan," tapi orang tua membiarkan. Seolah-olah itu benar, ya, dalam pandangan si anak. Anak menganggap ini satu yang dibenarkan oleh orang tuanya tahu tidak dilarang, tidak dicegah, maka dia anggap boleh. Ya, nah demikian itu bahasa program anak itu seperti itu, bahasa program anak itu dia. Dia akan lihat respon orang tua, kalau orang tua diam aja itu artinya boleh. Ya, nah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, bangga lagi orang tuanya, dipuji lagi, wah kamu hebat. Ya udahlah, ya memang itulah yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Maka ini harus kita arahkan ya, sejak kecil supaya dia cenderung kepada hal-hal yang positif dan meninggalkan perkara-perkara yang negatif. Mungkin ada ya beberapa tabiat-tabiat yang tidak baik itu di bawah lahir istilahnya. Ya, tapi kalau itu kita lakukan penanganan sejak dini itu mudah kita hilangkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Mungkin ada sebagian anak itu lahir dengan membawa kebiasaan buruk. Memang dari kecil ataupun memang pembawaan lahir lah. Atau ini masalah ini adalah pengaruh genetika misalnya ya. Nah, tapi itu bisa diatasi ya, diantisipasi jika dilakukan apa nama kita katakan pembenahannya dari awal. Ya, tidak terlambat, tidak terlanjur terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Itu bisa kita rubah. Ya, nah demikian. Taib. Nah, perangai seperti ini kata beliau, lalu menjadi sifat serta perilaku yang melekat pada diri si anak. Maka jika ia tidak dibentengi betul dari tabiat-tabiat buruk itu, suatu ketika semuanya muncul tanpa terkendali. Oleh karena itulah, ya, kita mendapati orang yang berakhlak menyimpang itu karena pendidikan salah yang dilaluinya. Ya, salah didik kata orang, salah asuhan, ya seperti itu. Ya, itu akibat ya orang-orang yang punya akhlak menyimpang, ya kebanyakannya itu karena pendidikan yang salah yang pernah dilaluinya sejak kecil, ya pada masa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu penuturan Ibnu Qayyim di dalam kitab Ahkamul Maulud, ya. Jadi penting bagi kedua orang tua dan juga siapa saja yang terlibat ya di dalam dunia pendidikan untuk memperhatikan masalah akhlak. Ya sekolah dalam hal ini ya kita harapkan sekali, kita minta sekali para pemangku kebijakan di sekolah, jangan hanya jual program, ya berlomba-lomba untuk hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu, ya berlomba-lomba untuk ya anaknya bisa terampil ini, bisa itu. Ya, memang itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Ya, ada skala prioritas di dalam pendidikan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Coba serius dan perhatian ya di dalam masalah akhlak ini. Ya, kadang-kadang kita juga ngelus dada ya ketika kita hadir di sekolah, anak-anak itu kadang-kadang susah diatur ya untuk adab sholat ya kita katakan anak itu sudah kumpul di masjid masih ribut kan begitu ya, nggak bisa diarahkan. Nah ini adalah PR yang paling berat sebenarnya. Ini perkara ini tantangan challenge yang paling berat baik pihak sekolah untuk bisa meluruskan ya akhlak anak-anak didiknya. Kalau berhasil itu luar biasa itu ya. Itu kita ancungi 2 jempol lah, kalau perlu 4 jempol itu dengan ya jempol yang lainnya. Jika berhasil mendidik, mengarahkan anak ini kepada akhlak-akhlak yang mulia, ya. Nah itu sangat jarang. Sekolah meluruskan anak-anak berprestasi banyak, ya. Untuk itu sekolah-sekolah non agama juga bisa, ya. Nggak perlu yang berbasis agama, yang tidak berbasis agama juga untuk mencetak anak-anak berprestasi itu bisa. Tapi mencetak anak-anak yang berakhlak mulia, ini 1001 istilahnya. Jarang. Ya maka pendidikan-pendidikan yang kita buat hari ini itu harus berorientasi kepada pendidikan akhlak. Karena itu yang hilang hari ini. Itu yang
yang kita katakan yang tidak ada hari ini di lembaga-lembaga pendidikan kita. Jadi ini perlu kerjasama, mulai dari orang tua di rumah, ya pihak yayasan sebagai owner sekolah, ya kemudian kita katakan pihak manajemen sekolah, sampai kepada guru-guru, sampai semua yang terlibat di sekolah, ya itu harus punya orientasi yang sama tentang akhlak ini. Karena ini adalah suatu kerja bersama, ya tugas bersama. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, penanaman akhlak ini nggak bisa setengah-setengah. Nah, perlu kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait di dalam dunia pendidikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, akhlak adalah keteladanan. Sekolah harus bisa menampilkan keteladanan dalam bab akhlak. Gurunya terutama, ya kemudian bukan hanya guru, ya pihak yang berada di sekolah mulai sampai pada tukang sapu itu. Ya banyak anak-anak yang dapat kamus-kamus buruk itu dari tukang sapu, cleaning service di sekolah. Ya kan ini kita katakan ini suatu kesatuan itu. Ya di lingkungan itu memang harus diciptakan ya satu kondisi ya yang baik ya, yang nyaman, yang baik ya untuk pendidikan akhlak. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan sebagai muqaddimah di dalam bab ini ya, bab penanaman akhlak anak dan penanaman akhlak mulia. Ya, nanti akan kita lanjutkan dengan poin-poin yang ada di dalam bab ini. Ya, baik. Demikian saja mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita para orang tua khususnya agar bisa mendidik anak-anaknya dengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung berinteraktif bersama kami. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu saat ada pertanyaan di layanan pesan singkat, yaitu dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana mengajari anak bahwa akhlak yang bagian dari iman karena dia melihat sendiri kadang teman-temannya yang berbeda agama akhlaknya lebih lembut daripada akhlak teman-temannya yang Islam. Bahkan orang tuanya juga sudah belajar sunnah. Ya, eh, kalau kita bicara akhlak itu adalah perkara yang sangat universal ya. Artinya ini adalah sesuatu yang dikenal oleh umat manusia. Kalau kita bicara akhlak adalah sesuatu yang dikenal oleh semua umat manusia. Maka Nabi mengatakan bahwa beliau diutus kepada manusia ya, untuk menyempurnakan liutammima, ya, tatmim, ikmal, menyempurnakan akhlak mulia itu. Artinya sebelum Islam datang, akhlak mulia itu sudah dikenal, bukan nggak dikenal ya. Di kalangan masyarakat jahiliyah sekalipun, mereka juga mengenal beberapa akhlak mulia seperti menghormati tamu, kejujuran, amanah, dan lain sebagainya. Ya, itu satu yang dikenal. Demikian juga di dalam agama-agama lainnya juga dikenal. Masalah akhlak ini bukanlah suatu yang asing dan tidak diajarkan juga ya. Maka semua pemuka agama juga kadang-kadang berbicara tentang akhlak. Dan Islam kita mengklaim bahwa akhlak yang ada di dalam Islam itu yang sempurna karena Nabi kita menyempurnakannya. Karena dasar akhlak di dalam Islam itu adalah iman. Ya. Ada iming-iming surga dengan akhlak mulia itu. Jadi akhlak itu muncul dari sebuah keikhlasan. Nah, ini akhlak di dalam Islam yang lebih melekat dan tidak mudah lepas. Karena motivasinya, dorongannya adalah surga. Dorongannya adalah iman. Dasarnya adalah iman.
para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat akhlak mulia yang ada pada apa namanya orang-orang non muslim itu suatu yang bisa dimaklumi ya. Kemudian apa kaitannya tadi iman dengan akhlak? Ya, ini bicara tentang mukmin. Karena Nabi mengatakan akmalul mukminin. Mukmin ya, yang punya iman ya, itu kadang-kadang kan akhlaknya jeblok ya. Nah, itu faktor jebloknya iman itu ya adalah akhlak. Ya karena dia seperti kita katakan tadi berbanding lurus dengan iman. Maka faktor akhlak itu merupakan salah satu sebab merosotnya iman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebab di situ ya. Ya. Sebab merosotnya iman itu karena buruknya akhlak. Itu yang ingin dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kita sebutkan bahwa pintu gerbang yang dibuka setan untuk merusak iman seseorang adalah pintu gerbang yang bernama akhlak. Ya, nggak bisa masuk dari pintu iman, dari pintu ibadah, ya itu susah untuk ditembus. Maka setan masuk dari pintu akhlak. Nah, ini yang mungkin lebih tidak diperhatikan oleh seseorang itu, sehingga setan menerobos masuk, nyelonong ke dalam dirinya melalui pintu akhlak. Dari situ dirusak segala sesuatunya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah ya, kepada penanya tadi. Jadi ya itu maksud dari sabda Nabi tadi ya. Nah, kalau ditanyakan kenapa orang-orang di luar Islam yang mereka nggak punya iman akhlaknya bagus, maka kita katakan bahwa perkara akhlak adalah suatu yang sangat universal. Ya, nah ada di semua agama termasuk di dalam Islam, apalagi Islam. Dan Islam menyempurnakannya, ya menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada di tengah-tengah manusia itu, ya lebih baik lagi. Ya, nah seharusnya seperti itu. Dan kemudian Nabi menjelaskan bahwa ya pintu akhlak inilah yang sering kali dibobol oleh setan untuk merusak iman, untuk merusak seseorang. Dan itu yang paling mungkin untuk diterobos daripada pintu-pintu yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka kita lihat orang itu ya bisa dilihat kadar imannya dari ya nilai akhlaknya. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk penanya yang berada di Bekasi dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibadak. Ya Ustadz, apakah perbedaan antara akhlak dan adab dan mana yang lebih utama? Ya, sebenarnya tidak terlalu penting ya untuk Hmm, membedakannya ya. ya, Karena kalaupun bisa dibedakan, tidak terlalu signifikan perbedaannya, ya. Sebenarnya itu istilah yang hampir sama ya, ya adab, akhlak, ada yang dalam bahasa lain mungkin atau dengan sedikit pergeseran makna, ada yang menyebutnya moral, perilaku, etika, attitude dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sama ya. Karena akhlak ini sesuatu yang muncul di dalam interaksi kita dengan orang lain. Ya, akhlak lebih kepada makna itu, ya. Yaitu interaksi seseorang, walaupun ada akhlak seorang hamba kepada Allah, ada akhlak seorang hamba kepada dirinya sendiri juga ada. Tapi mayoritasnya makna dari kalimat akhlak itu lebih tertuju kepada akhlak di dalam berinteraksi, bermuamalah kepada sesama manusia. Maka dari itu kalau kita bicara akhlak, ya ketika kita seorang diri itu belum nampak akhlak, ya belum keluar skornya. Tapi begitu seorang itu berinteraksi, mulai dari mungkin dia menampilkan dirinya di hadapan orang lain, itu sudah mulai bisa dinilai akhlak. Bayangkan kalau ada orang yang muncul di depan kita cemberut dia, mukanya tajam kan begitu ya, macam jeruk purut, ya. Kemudian ya menakutkan, menyeramkan, ya nggak ada apa namanya tidak bersahabat ya, tidak menampakkan suatu keramahan, mungkin kita dapat menilai wah orang ini ya kurang lah ya adabnya kan begitu ya. Nah,
Beda dengan seorang yang bertemu belum apa-apa ini, belum ngomong, belum bunyi ini ya. Ya, tampil ya di hadapan kita dengan senyum, dengan keramahan. Nah, kita sudah bisa nilai dari situ, wah orang ini menyenangkan. Skor adabnya juga sudah muncul di situ. Padahal lo belum belum bunyi itu ya. Nah, ketika orang itu bunyi, nah itu lain lagi skornya itu. Nah, bagaimana seorang itu misalnya ketemu kita, dia mulai dengan doa, Assalamualaikum, kemudian dia ya apa namanya berbicara dengan santun, kata-katanya menyenangkan. Nah, itu skornya juga sudah beda lagi. Nah, bayangkan dengan seorang yang begitu bunyi, udah nggak enak kedengarannya. Ya, nggak ada la salam wala apa, langsung dia apa namanya, langsung dia nyerobot, langsung bunyi nyebut kita dengan sebutan nama atau bahkan dengan "Hey" gitu misalnya. "Hey kamu," gitu. Itu dari situ aja sudah keluar skornya itu ya. Baru bunyi itu aja itu, belum yang lain-lainnya. Nah, jadi demikian akhlak ini adalah sesuatu yang biasa digunakan apa namanya, istilah yang digunakan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan hablun minan nas, interaksi muamalah ya manusia dengan yang lainnya. Ya wallahu alam bissawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian dan selanjutnya ada 2 pertanyaan senada, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Lombok dan Santi yang berada di Jakarta. Ya Ustadz, seringnya jika ada pasangan orang tua yang bercerai dan anak-anaknya diambil oleh salah satu orang tua tersebut, entah itu suaminya atau mantan istrinya, terkadang atau seringnya anak-anak dihasut untuk membenci salah satunya. Nah, bagaimana cara menasihati agar anak-anak itu baik kepada keduanya walaupun misalkan orang tuanya sudah bercerai? Yaitu bertentangan ya tentunya dengan perintah ayat. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan. Ya, kalau kita pertahankan dia, maka pertahankanlah dia sebagai istri dengan cara yang ma'ruf. Kalau dipisah, tasrih, ya dipisah, maka berpisahlah dengan cara yang ihsan, dengan yang baik ya. Nah, jadi banyak ya kita katakan pasangan bercerai menyisakan permusuhan. Sehingga masih ada dendam, dengki, ya apa namanya kebencian ya pada dirinya. Sehingga ini berimbas ya di dalam pendidikan anak-anak mereka. Ya, si anak dihasut untuk membenci ayahnya, untuk membenci ibunya. Ini yang rugikan sebenarnya si anak dan dia juga rugi begitu. Itu anak dia. Dia mendidiknya kepada sesuatu yang tidak baik ya. Ya, secara tidak langsung dia telah ya kita katakan membinasakan anaknya ya. Karena hubungan anak dan orang tua itu nggak bisa diputus. Ya, ketika kita bercerai, anak itu tetap anak dari kedua orang tua, ayah dan ibu, walaupun ayah dan ibunya sudah bercerai. Ya, tapi anak nggak bisa dicerai dari orang tua. Ya, maka dari itu, ya kita harus tetap menanamkan ya akhlak mulia, terutama kepada mantan suami kita, yang mana dia tetap menjadi ayah bagi anak kita itu ya supaya anak itu menghormati ayahnya ya berbuat baik kepada ayahnya ya yang lalu biarkanlah berlalu kan itu cukuplah itu menjadi satu kenangan yang kita harus move on darinya ya nggak perlu larut dalam kita katakan permusuhan masa lalu, dendam masa lalu dan lain sebagainya. Ya, kita harus menatap ke depan anak ini harus bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah bercerai, ya. Dia harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah bercerai itu. Nah, itu bagaimana tugas kita. Ya, kalau dia bisa berbakti kepada mantan suami kita, itu adalah prestasi kita. Bahwa kita telah mendidiknya dengan baik, ya, mengajarkannya kebaikan, ya, sampai berbuat baik kepada mungkin orang yang masih kita benci, ya, mungkin masih tersisa kebencian dan lain sebagainya di dalam hati kita, tapi kita bisa berbuat baik, ya, kepada orang yang mungkin masih kita benci, ya, di dalam hati kita, yaitu dengan mendidik anak kita untuk berbuat baik kepadanya. Dan itu tidak mudah tentunya ya. Membalas ya keburukan dengan kebaikan adalah suatu yang tidak mudah tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dengan Abu Sa'ad di Tangerang. Abu Sa'id Tangerang, silahkan. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, Terima kasih barakallah. selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ana ingin bertanya Ustaz, qadarullah Ana nih sibuk jadi nggak sempat ngajar anak-anak ngaji di rumah. Nah, mau mengantarkan ke guru ngaji yang di sekitar rumah itu afwan ya, manhajnya masih belum sahih gitu Ustaz. Apakah boleh Ana antarkan anak-anak Ana mengajar mengaji di Ustadz yang demikian manhajnya? Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Ya, ya tentunya untuk belajar tajwid ngaji ya tahsin istilahnya mungkin ini ya. Tahsinul qiraah yang mungkin anak-anak perlu untuk belajar membaca Quran dengan baik dari kecil ya. Nah, untuk pelajaran ini apabila ada guru yang perfect, yang sempurna dari semua sisi ya, akidahnya, akhlaknya itu yang terbaik tentunya ya. Kalau ada seperti itu, idealnya seperti itu. Kalau tidak ada, ya untuk pelajaran-pelajaran seperti ini mungkin ya bisa boleh ya kita titipkan anak kita untuk belajar tahsin itu ya. Belajar tahsinul qiraah ini kepada ya guru yang terdekat ya dengan pembatasan-pembatasan tentunya ya. Nah, dengan kontrol juga pengawasan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi sebatas itu saja ya, sebatas untuk belajar tahsinul qiraah, belajar membaca Quran, Iqra yang apa namanya, belajar Iqra sekarang ini ya. Dulu alif bata ya. Nah, dengan baik supaya dia bisa belajar, supaya dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, kan begitu ya. Nah, tapi ya dibatasi, ya jangan apa namanya kebablasan. Sekadar itu tidak mengapa. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau ada guru yang lebih baik ya tentunya ya idealnya kan guru yang lebih baik ya, sehingga bisa kita menitipkan beberapa pelajaran yang lain selain pelajaran Al-Quran. Misalnya pelajaran adab kan begitu ya, pelajaran akidah yang sifatnya dasar. Mungkin bisa kita titipkan ya pendidikan-pendidikan seperti itu kepada guru tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada ya maka tidak mengapa untuk belajar tahsinul qiraah, membaca Quran dengan baik kepada guru yang mungkin ya tidak ideal lah kita katakan ya. Wallahu alam Naam. bisawab. Ya, jangan sampai anak itu tanpa pendidikan, itu dia. Ya. Ya karena wah ini gurunya nggak ada yang cocok, akhirnya dibiarkan, nggak diajarkan juga di rumah, ya nggak dipanggil guru juga ke rumah, hingga anak itu nggak bisa baca Quran dengan baik, nggak ngerti ilmu tajwid, nggak mengerti ya, tahsinul qiraah. Ya ini tentunya satu kerugian besar bagi si anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.